Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Visi Fitri Aulia dari Universitas Singapura Bangsa Karawang, Program Studi Pendidikan Matematika kelas 1C dengan NPM 2410631050 Di sini saya akan membahas 20 soal mengenai mata kuliah Logika Matematika dan Himpunan. Baik, untuk soal yang pertama, pada premis 1, jika segitiga T1 dan T2 kongruen, maka T1 dan T2 sebangun. Premis 2, segitiga T1 dan T2 kongruen. Kesimpulannya, T1 dan T2 sebangun. Di sini kita bisa menggunakan modus ponen. Pada premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P kesimpulannya Q. Sini kita akan membuktikan apakah jika P maka Q dan jika P maka Q ini tautologi. Kita bisa menggunakan atau membuktikannya dengan tabel kebenaran. Untuk P-nya B, B, S, S. Q-nya B, S, B, S. Kemudian jika P maka Q. B jika B maka B. Kesimpulannya B. Jika B maka S, kesimpulannya S. Jika S maka B, kesimpulannya B. Jika S maka S, kesimpulannya B. Selanjutnya, jika P maka Q dan P. Sini kita lihat yang jika P maka Q dan P yang ini. Berarti B dan B itu B. Kemudian B dan S itu S. Selanjutnya B dan S ini S. Selanjutnya B dan S S. Sini kita lihat jika P maka Q dan P maka Q. Kita lihat yang ini dan yang Q ini. Jika B maka B. B dan B itu B. Selanjutnya S dan S B. S dan B itu B. Terakhir S dan S itu B. Nah, di sini kita lihat semua itu B ya. Berarti ini tautologi. Jadi, jika P maka Q dan jika P maka Q ini tautologi, berarti valid. Untuk soal selanjutnya, buktikan A irisan B irisan C subset A irisan B. Di sini kita bisa ambil sembarang X elemen A irisan B irisan C. Yang artinya X elemen A dan X elemen B dan X elemen C. Selanjutnya kita bisa ambil sembarang lagi, kita ambil sembarang X elemen A irisan B. Yang artinya X elemen A dan X elemen B. Nah, bisa kita lihat dari definisi in partikular X elemen A dan X elemen B. Definisi X elemen A dan X elemen B mendapatkan kesimpulan A irisan B irisan C subset A irisan B. Maka ini terbukti. Untuk soal berikutnya, buktikan A subset A gabungan B. Nah, pertama kita asumsikan A subset A gabungan B. Kemudian ambil sembarang X elemen A. X elemen A, maka X elemen
gabungan B. Nah, X elemen A gabungan B ini bisa diartikan X elemen A atau X elemen B. Yang dimana artinya yaitu A elemen A atau A elemen B. Jadi untuk A subset A gabungan B ini terbukti. Baik, untuk soal selanjutnya, buktikan ada n elemen bilangan bulat sedemikian sehingga 10 pangkat n sama dengan 0,001. Di sini kita bisa memisalkan n-nya yaitu negatif 3. Sehingga perhatikan bahwa 10 pangkat n kita substitusikan n-nya dengan negatif 3. 10 pangkat negatif 3 itu sama dengan 0,001. Sehingga apa yang kita misalkan itu terbukti. Dan untuk soal selanjutnya, buktikan untuk setiap x elemen himpunan negatif 1, 0, 1, x pangkat 3 sama dengan x. Nah, di sini perhatikan bahwa untuk x sama dengan negatif 1 ini berlaku. Kita substitusikan x-nya dengan negatif 1. Negatif 1 dipangkatkan 3, itu hasilnya negatif 1. Selanjutnya, untuk x sama dengan 0, ini berlaku. Kita substitusikan nilai x-nya dengan 0. 0 dipangkatkan 3, itu hasilnya 0. Kemudian, untuk x sama dengan 1 berlaku. Kita substitusikan lagi nilai x-nya dengan 1. 1 dipangkatkan 3, hasilnya 1. Ini sudah terbukti. Untuk selanjutnya, tunjukkan bahwa titik negatif 4, negatif 5, 2, negatif 2, dan 8,1 terletak pada suatu garis. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan x, y. M sama dengan delta y per delta x. Sama dengan y1 dikurangi y2 per x1 dikurangi x2. Di sini, y1-nya yaitu negatif 5. Dikurangi y2. Y2-nya negatif 2. Per x1. X1-nya yaitu negatif 4. Dikurangi x2. X2-nya yaitu 2. Kurangi 2. Sehingga hasilnya negatif 3 per negatif 6. Sama dengan 1 per 2. Jadi M-nya yaitu 1 per 2. Selanjutnya kita menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1, Y1-nya itu negatif 5, sehingga jadi plus 5 sama dengan M. M-nya sudah kita cari yaitu 1 per 2 kali X kurangi X1. X1-nya yaitu negatif 4. Kita cari nilai Y-nya. Y-nya yaitu sama dengan 1 per 2 X dikurangi 3. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang ini. Ya, sama dengan 1 per 2 X min 3. Selanjutnya, untuk X, Y sama dengan 8,1, kita menggunakan persamaan Y sama dengan 1 per 2 X min 3. Menggunakan persamaan tersebut, sehingga jadi 1 per 2. X-nya kita substitusi dengan 8.
kurangi 3 sama dengan 4 kurangi 3. Untuk Y-nya sama dengan 1. Untuk selanjutnya, kita misalkan O adalah suatu garis yang diberikan oleh persamaan Y sama dengan 1/2X min 3. Nah, perhatikan bahwa untuk X1, Y1 itu negatif 4, negatif 5. Untuk X2, Y2 itu 2, negatif 2. Kemudian untuk X3, Y3 itu 8,1. Nah, ini berlaku pada persamaan Y sama dengan 1/2 X min 3, yaitu Y-nya negatif, untuk Y negatif 5. Untuk Y negatif 5, setengah atau 1/2, kita substitusikan X-nya dengan negatif 4 kurangi 3. Maka ini berlaku. Selanjutnya, untuk Y sama dengan negatif 2 sama dengan 1/2, substitusikan nilai X-nya menjadi 2, negatif atau dikurangi 3. Kemudian untuk Y sama dengan 1, sama dengan 1/2, kita substitusikan nilai X-nya menjadi 8, kurangi 3. Nah, maka semua titik negatif 4, negatif 5, 2, negatif 2, dan 8,1 terletak pada garis yang sama. Sehingga ini semua terbukti. Baik, untuk selanjutnya, untuk setiap X elemen U, jika PX maka QX. Untuk setiap X elemen U, jika QX maka RX. Kesimpulannya, untuk setiap X elemen U, jika PX maka RX. Nah, dari dua premis ini mendapatkan kesimpulan yang ini. Nah, kita akan membuktikan apakah dari premis ini mendapatkan kesimpulan setiap X elemen U, jika PX maka RX. Pertama, kita telah mengetahui untuk premis pertamanya, yaitu untuk setiap X elemen U, jika PX maka QX ini diberikan. Kemudian premis 2-nya, untuk setiap X elemen U QX, jika QX maka RX ini diberikan. Di sini kita bisa mengasumsikan dengan ambil sembarang A elemen U. Asumsikan dengan ambil sembarang A elemen U. Kemudian di sini kita lihat pada premis 1 dan premis 3 bisa kita gunakan prinsip spesifikasi. Sehingga akan mendapatkan P jika PA maka QA. Selanjutnya, pada premis 2 dan 3 kita bisa gunakan prinsip spesifikasi juga. Akan menyimpulkan atau mendapatkan QA. Jika QA maka RA. Nah, di sini kita bisa lihat
Pada premis 4 dan 5, kita gunakan silogisme. Pada premis 4 dan 5, kita gunakan silogisme. Sehingga dapatkan jika PA maka RA. Nah, kita lihat lagi pada premis 3 dan 6. Pada premis 3 dan 6 kita bisa menggunakan prinsip generalisasi. Sehingga ini akan mendapatkan kesimpulannya untuk setiap X elemen U, jika PX maka RX. Nah, di sini kita lihat pembuktian yang kita buktikan, kesimpulannya itu sama dengan yang di sini. Sehingga pembuktian yang kita buktikan ini terbukti. Baik, untuk selanjutnya, untuk setiap X elemen U PX, kemudian untuk setiap X elemen U QX, A elemen U, mendapatkan kesimpulan PA dan QA. Kita akan membuktikan dari ketiga premis ini menghasilkan kesimpulan PA dan QA. Pertama, untuk premis 1 sudah diberikan, yaitu untuk setiap X elemen U PX, premis 2-nya untuk setiap X elemen U QX, premis 3-nya A elemen U. Kita lihat pada premis 1 dan 3, kita gunakan prinsip spesifikasi. Sehingga kita mendapatkan untuk premis 4-nya yaitu PA. Selanjutnya, kita lihat premis 2 dan premis 3. Kita gunakan prinsip spesifikasi lagi. Sehingga kita mendapatkan premis 5-nya yaitu QA. Nah, kemudian pada premis 4 dan premis 5 bisa kita gabungkan dengan obtaining M. Sehingga akan mendapatkan kesimpulan yaitu P, A, dan QA. Dari pembuktian yang kita buktikan, ini sudah terbukti dengan apa yang ingin kita buktikan. Jadi ini sudah terbukti. Baik, untuk selanjutnya, untuk setiap X elemen U PX atau QX, untuk setiap X elemen U negasi PX. Kesimpulannya, untuk setiap X elemen U QX. Di sini kita akan membuktikan pada dua premis yang telah diberikan ini mendapatkan kesimpulan setiap X elemen U QX. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang telah diberikan, yaitu premis 1 dan premis 2. Kemudian kita asumsikan dengan ambil sembarang A elemen U. Pada premis 3 kita asumsikan dengan ambil sembarang A elemen U. Kemudian kita lihat pada premis 1 dan premis 3, kita gunakan prinsip spesifikasi. Sehingga kita mendapatkan untuk premis 4-nya yaitu PA atau
Selanjutnya, lihat premis 2 dan premis 3. Kita gunakan prinsip spesifikasi juga. Sehingga kita mendapatkan untuk premis 5-nya, yaitu negasi PA. Kemudian, kita lihat pada premis 4 dan premis 5, kita eliminasi kemungkinan ya. Premis sehingga kita mendapatkan untuk premis 6-nya yaitu Ki-A. Nah, sini kita lihat lagi untuk premis 3 dan premis 6, kita bisa menggunakan prinsip generalisasi. Ada premis 3 dan premis 6, kita gunakan prinsip generalisasi. Sehingga kita akan mendapatkan kesimpulan yaitu untuk setiap X elemen U Ki X. Nah, sini kita lihat pembuktian yang kita buktikan ini sama dengan apa yang ingin kita buktikan. Sehingga pembuktiannya ini terbukti. Baik, untuk soal selanjutnya, untuk setiap X elemen U, jika PX maka QX, A elemen U, negasi Ki A, mendapatkan kesimpulan negasi PA. Sini kita akan membuktikan apakah premis-premis yang telah diberikan ini akan mendapatkan kesimpulan negasi PA. Untuk pembuktiannya, di sini kita lihat pada premis 3 dan 2, jika kita gunakan prinsip spesifikasi, kita akan mendapatkan jika PA maka QA. Sehingga kita lihat pada premis 4 dan 3, kita gunakan modus tollens. Jika kita gunakan modus tollens, ini akan mendapatkan kesimpulan negasi PA. Sehingga pembuktian kita ini terbukti. Baik, untuk soal selanjutnya, tunjukkan bahwa negasi-negasi P ekuivalen dengan V adalah tautologi. Di sini kita bisa menunjukkannya dengan tabel kebenaran. Untuk P yaitu benar salah, negasi P, negasi dari P. Negasi dari benar itu salah, kemudian negasi dari salah itu benar. Kemudian negasi P. Negasi dari negasi P. Negasi dari negasi P salah itu benar. Negasi dari negasi P benar itu salah. Kemudian untuk negasi P jika dan hanya jika P. Jadi kita lihat negasi P jika dan hanya jika P benar, maka kesimpulannya benar. Kemudian negasi P jika dan hanya jika P salah, itu benar. Sehingga di sini bisa dilihat negasi P ekuivalen dengan P ini adalah tautologi. Dan untuk soal selanjutnya, jika P maka R, jika Q maka R, kesimpulannya P atau Q maka R. Di sini kita akan membuktikan validitasnya. Yang pertama, jika P maka R ini sudah diberikan, kemudian jika Q maka R ini juga sudah diberikan, kemudian kita lihat pada argumen pertama, P atau R. Kita gunakan ekuivalensi logika. Sehingga kita mendapatkan negasi P atau R. Kemudian,
Untuk argumen kedua, kita gunakan ekuivalensi logika lagi, sehingga mendapatkan negasi Q atau R. Selanjutnya, argumen 3 dan 4 kita gabungkan dengan obtaining N, sehingga mendapatkan negasi P atau R dan negasi Q atau R. Selanjutnya, pada argumen kelima, kita gunakan sifat distributif, sehingga akan mendapatkan negasi P dan negasi Q atau R. Kemudian, pada argumen ke-6, kita gunakan sifat De Morgan, sehingga akan mendapatkan negasi P atau Q atau R. Sehingga, untuk mendapatkan kesimpulan seperti ini, kita lihat pada argumen ke-7. Kita gunakan sifat ekuivalensi logika. Pada argumen ke-7, kita gunakan sifat ekuivalensi logika. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan, yaitu P atau Q maka R. Sehingga ini valid. Selanjutnya, kita akan verifikasi apakah argumen berikut valid atau tidak. Di sini terdapat premis, yaitu P jika dan hanya jika Q, kemudian P, kesimpulannya Q. Di sini kita lihat, pada premis 1, kita bisa menggunakan ekuivalensi logika. Dengan menggunakan ekuivalensi logika, kita akan mendapatkan premis ketiga, yaitu jika P maka Q dan jika Q maka P. Kemudian, pada premis 3, kita bisa gunakan in partikular. Premis 3 kita gunakan in partikular. Dengan menggunakan in partikular, ini akan mendapatkan premis keempat, yaitu jika P maka Q. Kemudian, pada premis 4 dan 2, kita gunakan modus ponens. Pada premis 4 dan 2, menggunakan modus ponens, ini akan mendapatkan kesimpulan, yaitu Q. Sehingga ini valid. Selanjutnya, diketahui terdapat himpunan S dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan A dengan anggota 2, 3, 4, 5. Himpunan B dengan anggota 1, 3, 5, 7. Maka di sini kita akan mencari A komplement, B komplement, dan A gabungan B. A komplement artinya himpunan semesta yang anggotanya tidak ada di A. Sini kita lihat, 0 itu tidak termasuk anggota himpunan A. Kita tulis di sini 0, kemudian 1. 1 juga bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, 2. 2 merupakan anggota himpunan A. Kemudian 3. 3 merupakan anggota himpunan A. 4. 4 juga merupakan anggota himpunan A. 5. 5 merupakan anggota himpunan A. Kemudian 6. 6 bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya 7.
7 juga bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya, B komplement. B komplement artinya himpunan semesta yang anggotanya tidak ada pada B. Tidak ada pada himpunan B. Jadi kita lihat 0 bukan anggota himpunan B. Selanjutnya 1. 1 merupakan anggota himpunan B. Kemudian 2. 2 itu bukan merupakan anggota himpunan B. Selanjutnya 3. 3 merupakan anggota himpunan B. Kemudian 4. 4 bukan merupakan anggota himpunan B. 5. 5 merupakan anggota himpunan B. Kemudian 6. 6 bukan anggota himpunan B. Dan 7. 7 merupakan anggota himpunan B. Kemudian untuk A gabungan B, sini kita bisa menggabungkan kedua himpunan, untuk himpunan A dan himpunan B. Sini kita gabungkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. A ini adalah A gabungan B. Baik, untuk soal selanjutnya, buktikan untuk setiap X elemen bilangan real, jika X elemen 2,3, maka X kuadrat elemen 4,9. Untuk buktinya, di sini kita ambil sembarang X elemen bilangan real. Kita misalkan X elemennya itu 2,3, maka X kurang dari sama dengan 3 dan X lebih dari sama dengan 2. Kemudian untuk X kuadratnya kurang dari sama dengan 3 kuadrat dan lebih dari sama dengan 2 kuadrat. Sehingga X kuadrat kurang dari sama dengan 9 dan lebih dari sama dengan 4. Bisa kita tulis X kuadrat elemen 4,9. Sehingga ini terbukti. Untuk selanjutnya, buktikan bahwa hasil kali dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Di sini kita ambil sembarang dua buah bilangan ganjil, yaitu M dan N. Kemudian andaikan hasil kali dari M dikali N adalah genap. Karena M dan N itu bilangan ganjil, maka M sama dengan 2 dikali K ditambah 1, dan N sama dengan 2 dikali L ditambah 1 untuk bilangan-bilangan bulat K dan L. Maka M dikali N sama dengan 2K ditambah 1 dikali 2L ditambah 1. Sama dengan 4KL ditambah 2K ditambah 2L ditambah 1. Bisa ditulis juga dengan 2 dikali 2KL ditambah K ditambah L ditambah 1. Kita misalkan P itu sama dengan 2KL ditambah K ditambah L. Maka P merupakan bilangan bulat karena K dan L adalah bilangan-bilangan bulat. Sehingga M dikali M sama dengan 2P ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat P. Nah, dapat dilihat bahwa M dikali N itu sama dengan 2P ditambah 1 merupakan bilangan ganjil. Maka hal tersebut merupakan kontradiksi dengan pengandaian. Berarti pengandaian ini salah. Maka sehingga terbukti bahwa hasil kali dua bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, buktikan ada himpunan A sedemikian sehingga A irisan bilangan real positif sama dengan bilangan bulat positif. Di sini kita memisalkan A sama dengan bilangan bulat.
Perhatikan bahwa A irisan bilangan real positif sama dengan bilangan bulat irisan bilangan real positif. Ini sama dengan bilangan bulat positif. Maka ini terbukti. Baik, untuk soal selanjutnya, buktikan bahwa jika n adalah bilangan genap, maka n kuadrat bilangan genap. Di sini kita bisa memisalkan n sama dengan 2k, dengan k-nya adalah bilangan bulat. Sehingga untuk n kuadrat sama dengan 2k kuadrat. 2k kuadrat bisa kita tulis dengan 2k dikali 2k. Hasilnya 4k kuadrat. 4k kuadrat bisa kita tulis 2 dikali 2k kuadrat. Kita misalkan 2k kuadrat sama dengan p, sehingga didapatkan untuk n kuadrat sama dengan 2p. Berdasarkan bentuk n kuadrat sama dengan 2p dengan p adalah bilangan bulat, maka untuk n kuadrat adalah bilangan genap. Sehingga di sini terbukti bahwa n dan n kuadrat itu bilangan genap. Untuk soal berikutnya, misalkan himpunan A yaitu Andi, Joko, Budi, himpunan B mangga, semangka, jeruk, apel. Untuk A cross B yaitu Andi mangga, Andi semangka, Andi jeruk, Andi apel, Joko mangga, Joko semangka, Joko jeruk, Joko apel. Budi mangga, Budi semangka, Budi jeruk, Budi apel. Nah, misalkan R adalah relasi yang menyatakan kegemaran buah oleh anak laki-laki, yaitu untuk R-nya Andi jeruk, Joko semangka, Budi apel. Nah, dapat dilihat bahwa R merupakan subset dari A cross B. Kemudian A adalah daerah asal R dan B adalah daerah hasil R. Kemudian Andi jeruk merupakan elemen dari relasi atau Andi berelasi dengan jeruk. Kemudian Andi apel tidak elemen R atau Andi tidak berelasi dengan apel. Karena Andi tidak menyukai apel, sehingga Andi tidak berelasi dengan apel. Selanjutnya, misalkan A dan B himpunan, buktikan A komplement cross B komplement, subset A cross B dikomplementkan. Sini kita ambil sembarang XY, elemen A komplement cross B komplement. Nah, dari definisi, X elemen A komplement dan Y elemen B komplement itu sama saja dengan X bukan elemen A dan Y bukan elemen B. Artinya, untuk XY bukan elemen A cross B. Sehingga XY elemen A cross B dikomplementkan. Jadi A cross B, A komplement cross B komplement ini subset dengan A cross B dikomplementkan. Sekian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.